Assalamualaikum Gus Makhlason, saya Nur Jayadi dari Jambi. Mau bertanya, Waalaikumsalam. saya pernah mendengar perbedaan antara jiwa dan ruh. Terus, kalau pengen gamblang, perbedaan antara jiwa dan ruh niku teng pundi panggenane? Ngoten nggih? Nggih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Faqala aidan illama rahima rabbi. Mengapa di dalam Al-Qur'an itu munculnya kalimah yang Allah panggil itu adalah nun faksin, nafsu, diartikan jiwa. Terus apa perbedaannya jiwa dengan ruh? Terus tempatnya di mana di antara dua hal itu? Tadi saya katakan, setiap wahyu yang Allah turunkan mesti wonten asbabun nuzule diturunkan. Mengapa disebut jiwa atau nafsu di situ? Itu surat apa? Saya lupa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang damai. Mengapa di situ tidak wahai ruh? Ngoten. Kok jiwa? Nun faksin kok mboten pakai roh wawu kha. Kok nun faksin? Bon. Niki wonten hubungane kalih apa sing ana njero dada jenengan kalih kula. Ada kaitannya wong Jawa dulur papat limo pancer. Mungkin di dalam surat Yusuf yang mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Dalam diri kita itu ada jiwa, disebut jiwa atau nafsu yang senantiasa mengajak melalaikan Allah. Illa ma rahima rabbi, ada yang dirahmati. Berarti ngajak ingat datang Gusti Allah. Mengapa dipanggil yang namanya jiwa? Karena jiwa itu disebut jiwa karena jiwa itu meninggalkan Allah. Irji'i baliyosiro ila rabbiki maring pangeran iro. Dan itu kok mu'anas, berarti jiwa itu wedok nggih. Sampai pun melihat dari sisi lugot atau lafdiyah, sampai lihat secara maknawiyahnya. Ngeten Pak. Disebut jiwa miturut ayat itu karena sampai dalam keadaan kotor. Tempatnya di mana? Di alam mukhadharah dan mukasyafah. Di tempat di mana kita masih beriman pada selain Allah. Itu disebut jiwa. Yaitu ruh yang masih kotor. Padahal ruh sejatinya itu tidak mengenal Pak ruh kotor. Ruh niku mesti fitrah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sebelum kita masuk di zona balik Pak, mohon maaf. Ruh kita itu hanya makrifat pada Allah. Inilah masa yang fitrah kami sebut. Bahkan kanjeng Nabi dawuh, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan oleh manusia
entah itu keluar dari orang tua Majusi atau orang Nasrani atau Yahudi atau Islami, semua ruhnya dalam keadaan fitrah. Dikatakan fitrah, ruh niki belum bersinggungan, belum berinteraksi, dereng gembul ambek kesenangan sakliyane Gusti Allah. Itu disebut fitrah. Tapi ketika saat akil balik kita datang, Pak, masa dewasa kita datang, yang laki pingin cari pacar, yang estri sing wedok memeti golek pacar. Kadang-kadang kita sudah tua, wis mboten pacar, jenenge gendaan. Wis. Loh, inilah yang kami sebut ruh yang terkotori akhirnya menjadi kotor sehingga disebut jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai. Artinya mutmainnah, jikalau betul-betul jiwa ini mau kembali kepada Allah, akan menyandang sifat mutmainnah, jiwa sing anteng damai. Radiyatan mardiyah, olehnya kembali kepada Allah itu, jiwa itu, ruh yang kotor itu, mohon maaf, tanpa ada paksaan. Artinya muncul dari kesadaran hati kita masing-masing. Makanya dikatakan jiwa sebab masih bersinggungan dengan urusan selain Gusti Allah. Dikatakan ruh, tempatnya sudah ada di singgasana Allah. Ini masalah tempat, berarti musyahadah. Berarti hati jenengan sudah tidak lagi mudah terpengaruh oleh kebiare dunya. Padahal secara jasmani jenengan gembul ambek urusan dunya. Inilah sistem ikan yang hidup di lautan, tiap saat dan waktu campur dengan air asin, tapi dagingnya tidak terasa asin. Sebab apa? Sebab aire ikane urip, ikane hidup. Kalau ikane mati seperti tahu tempe, arepe digoreng ibu nguyai titik mene terasa asin karena iwake mati. Sama jenengan di dunia ini, jikalau menjadi hati yang mati, semua akan mempengaruhi jenengan terhadap Allah. Kalau hati sampai urip, nggak akan bisa. Takfirut dunia, kebiarin dunia, itu bisa mempengaruhi, menutupi hati sampai datang Allah. Sebab Allah iku yo ning awak jenengan. Apa gak kelihatan dengan meripat hati sampean? Karena meripat hatinya kita, tertutup wujud kita sendiri. Akhirnya ya nggak ora iso. Sehingga mboten saged mbedakno pundi sing batil, pundi sing hak, mboten saged. Nggih, iku jenenge wong bingung. Lah, setelah mau kembali bagaimana dengan radiyatan mardiyah? Allah dawuh fadkhuli fi ibadi, maka akan kumasukkan dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati. Jannati iki nek jar bahasa hakikate makrifat dateng Allah, yaiku nyandang makom makrifat. Berarti surga ning dunya wis kelakon, akhirat ning dunya bagi jenengan yang sudah seperti ini sudah jenengan leboni atau masuki. Sehingga di dalam akhirat, di dalam surga otomatis gak mengenal yang namanya susah dan gelisah. Ala inna auliya Allah
la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaiku wong-wong sing atine wis ning muraqabah lalu dilanjutkan takwa, artine muttaqin iku derajat sing paling luhur. Inna akramakum indallahi atqakum, itu sebetulnya takwa derajate wong-wong sing wis padha makrifat dateng Gusti Allah. Mekaten sekilas info. Sekarang bagaimana caranya jiwa iku enggak keceluk jiwa tapi keceluk roh nanti. Wong Jawa ngarani nyawa. Lho ngoten. Beda dengan sukma lho Pak. Nek sukma iku pengangen-angene akal. Bahasa kitab disebut roihan. Pengangen-angene akal. Nggih. Tasik wonten monggo kula aturi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Saiful Rahman. Injih. Kula saking Pesawaran. Kula badhe tanglet apa ya? Kaitan kalih sing sering disenengke sholawat ataupun kaitan kalih syafaat. Dados selawat sing selama niki sering terjadi ten ngen kiambak nggih niku unine ngarep-ngarep syafaat. Pertanyaane napa niku sing disebut hakikate syafaat secara utuh? Sampun Dereng. Kaitan kalih la ilaha illallah. Napa nggih niku setuhune syafaat sing sebenaripun? Matur suwun. Sing nomor kalih Gus wau nyebutke tata cara ngeparek kalih Gusti Allah. Sing sepindah 40 dina, kaping kalih 20, 17, 3 dina lan setunggal dinten. Pertanyaane mumpung wonten momen sing tepat, napa kinten-kinten jamaah sing ten iki saged diijazahi utawa ditalkim secara langsung dumateng Abah Yaim Hasan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salawatu ay ad-du'a. Salawat itu maksudnya adalah doa. Jamak dari as-shalah. Saya tidak bicara sholawat yang diucapkan, enggak. Sholawat iku jamak duki as-shalah, as-shalah ay ad-du'a. Tergantung jenengan niki maknani doa itu memohon ataukah menghadap. Sakerson jenengan. Tapi kalau saya memaknai menghadap, ud'uni do njaluka do madhepa sira ni ingsun. Jikalau kau betul-betul menghadap, meminta terhadapku, astajib. Jawabannya Allah begitu.
janjine Allah begitu. Artinya apa, Pak? Orang yang memohon kepada Allah wajib ketemu terlebih dahulu. Bagaimana mungkin dikatakan sah dan sahih kita mendapatkan sesuatu sementara kita tidak izin bertemu dulu terhadap yang memiliki sesuatu. Kita umat Islam itu mengabaikan menghadap Allah terlebih dahulu, diabaikan. Hati itu didorong untuk menghadap kepada sesuatu yang dimiliki Allah, yaitu berupa yang kita minta. Boleh dikatakan syafaat, syafaat milik Allah. Etikanya miturut tauhid, ati iki nggak boleh, Pak. Ketika membaca membaca sholawah dengan harapan syafaat itu datang, nggak boleh. Hati kita harus punya etika akhlak ilahiyah kepada Allah, yaitu doa harus diartikan menghadap dulu. Sebab syaratnya dikatakan sah sesuatu yang jenengan dapatkan setelah meminta itu adalah harus ketemu yang memiliki sesuatu. Jenengan yang ajenge nyambut sepeda motor tonggo metuki tonggo dhisik napa langsung nyengklak sepedahe digo mlayu. Jelase matur langkung rumiyin, menghadap, ketemu dulu. Pak D, kalau nyambut sepedai damel teng peken, jawab dulu, ketemu dulu, baru apa kata Pak D. Pak D mengizinkan, oleh karena jenengan punya akhlak, pasti gak ada alasan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang jenengan minta. Itu gak ada alasan untuk menolak, gak ada. Karena ayatnya astajib. Tapi kan ada syarat. Sebelum muncul astajib ada syarat yang disembunyikan. Apa? Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku. Orang yang betul-betul memintanya terhadap Allah harus ketemu Allah dulu. Makanya mengapa di situ ada ya mutakalim, ud'uni jalu osironi ingsun. Iku bukan ingsun makhluk loh Pak ya, itu ingsun Allah. Nek sining ati sampean tasih wonten ingsun makhluk, berarti dereng ketemu, berarti belum ketemu. Ngeluh bulat nggih selamat bingung. Mboten kok niki gampang. Nek dibanding ngambek zaman dulu kita ngaji ning para masayih yang ditutupi masayih karena pertimbangan fitnah, lebih gampang sak mangke tahun ini Pak, zaman sekarang. Makanya sholawat mengapa identik dengan syafaat? Syafaat itu pertolongan. Allah akan menolong jenengan kalau jenengan iku estu memakai akhlak ilahiyah. Ketemu Allah dulu, isoi ketemu, yaitu tadi muraqabah lalu musyahadah. Tebusane dikira abot nggih abot, dikira enteng nggih enteng, tergantung keniatan ati panjenengan dos putih. Tapi setidaknya penting saya katakan apa? Sejauh manapun tingginya jabatan kita di dunia, semewah apapun harta benda kita di dunia,
seberapapun istri kita dan sebanyak apapun anak kita, kalau sudah datang idza jaa ajaluhum, kita tinggal mboten? Kita tinggalkan mboten? Ya sudah. Berfikirlah, bertafakurlah wahai saudaraku, hati panjenengan tentang hal itu. Ingat dalam surat Al-Munafikun ayat 9 kalau nggak salah, Allah dawuh, janganlah harta anak istrimu menjadi bahan bakar besok di neraka. Itu karena kita tidak amanah waktu di dunia. Artinya tidak amanah, semuanya kita akui hak milik kita. Di dunia kita pasti akan takut ditinggalkan atau kita akan takut meninggalkan. Itu pasti, Pak. Udah. Berarti syafaat itu milik siapa? Kalau syafaat tidak bisa terlepas dari sholawat, terus syafaat itu milik siapa? Tolong dibuka di dalam surat apa itu, saya lupa, Az-Zumar apa Al-Qasas itu, ngeten dawuh. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafa'atu, pertolongan utawi syafaat, jami'an kelawan semuanya sekabehane. Artinya pertolongan atau syafaat itu milik Allah dan datangnya semua dari Allah. Contoh, kita nggak usah jauh-jauh berbicara sholawat nang Kanjeng Nabi. Di depan kita ada air. Air itu makhluk napa khalik, Bapak Ibu? Makhluk, oke. Allah meletakkan syafaatnya terhadap air makhluk ini. Tapi bukan berarti air ini yang memiliki syafaat. Berupa apa syafaatnya, pertolongannya? Bisa menghilangkan rasa haus. Betul, betul? Oke. Jikalau jenengan memandang makhluknya berupa air, mesti jatuhnya iman kita, syafaat pertolongan itu dari air. Loh, iman niki lho Pak sing kedah sampai tinggal nih. Jikalau jenengan estu pingin ketemu iman sing bener, sing disebut ihsan. Ingat surat Al-Hadid ayat 3, tadi saya katakan Allah itu di awal dan di akhir segala hal apapun termasuk air. Allah di dalam dan di luar. Berarti syafaat itu milik Allah. Air ini cuman dijadikan Allah sebagai alat untuk sebab hukum sebab akibat di dalam hukum syariat. Ngoten lho maksudnya. Jenengan pun hanya mengandalkan hukum syariat, hukum hakikat. Biar hati sampai ketarik bisa menuju dan bertemu Gusti Allah, iman sampai biar bener. Ngoten lho maksudnya. Bon, iku babakan syafaat. Berarti intine syafaat itu sejatine milik Gusti Allah. Cuman apa yang kita dengarkan di hukum syariat dulu-dulu, syafaat sing memberikan siapa? Kanjeng. Lah ngoten nggih. Pun sampean maklumi, karena pelajarannya memang di situ. Antara nurul iman dan hakul iman itu beda. Antara nih wong iman ambek wong ihsan pandangannya beda. Golongan kita
di Nurul Iman secara syar'i karena berdasarkan hukum akli, kalau nggak minum air yo hausnya tidak betul nggih? Betul. Cara umpama sampean tak lebokno ngene ya napa? Bagaimana yang namanya Nabi Ibrahim dibong gak kobong? Terus bagaimana Ashabul Kahfi nggak makan gak minum? Ya dia nggak lapar gak haus. Saken jawab akal? Mboten saged. Iku maksude Pak, jenengan nek ngaji aja ilmu syariat bloko. Kudu munggah ning hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Biar kita itu ada tidak hanya istimaiyah hablum minan nas, tapi juga punya hablum minallah, akhlak ilahiyah. Sebab disebut menungso iku gak mung jasmani tapi juga rohani. Dan atau kita tidak hanya di dunia tapi juga kita akan masuk di alam yang kekal. Itu maksudnya. Yang kedua, bagaimana terkait masalah la ilaha illallah? Estu Pak, betul ketika jenengan iku sudah ashadunya itu sudah ke illallah, maksudnya kalimat tauhid di dalam syariah tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Maksudnya Allah itu dalam esa, dalam keesaan, dalam ketunggalan. Bisanya untuk sampai ketunggalan jenengan harus lewati namanya thariqah. Thariqah itu jalan. Yang disebut jalan adalah fa'budu hadza siratum mustaqim, disebut dalan sing lurus, thariqah sing khitoh. Yang dikatakan muktabarah adalah thariqah yang menggiring ati sampean kali kula supaya marek datang Allah dan bertemu Allah. Bukan maksudnya thariqah yang tujuannya biar nyuwun sewu dunya sampean sukses, bukan. Ukuran thariqah sing muktabarah adalah mendidik dan membangun hati sampean semakin lama semakin dekat dan makrifat pada Allah. Itulah thariqah sing disebut dalam surat Maryam, hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus. Itulah thariqah sing mutabarah. Paham ya? Kejem, boten kejem, saya ngeluruskan kekhitoan thariqah. Keaslian jalan itu Pak hanya untuk menghadap pada Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sak temene Allah ikut Tuhanku ya Tuhanmu, fa'budu, maka nyembah depno atimu iku mung dateng Gusti Allah. Hada utawi iki inni wajhtu wajhiya, menghadapkan ruh terhadap Allah, iku siratum mustaqim, disebut dalan ingkang jejeg. Faqala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mana agama yang lurus? Ya, itu tadi. Agama yang mengarahkan dedek ati sampean kali kula untuk mengesahkan pada Allah. Kalau sudah di situ nggih niku leres maksude la ilaha illallah. Tolong jangan hanya pandai fasih membaca saja, tapi harus bisa menghayati makna yang terdalam daripada kalimat tauhid ini, dan juga harus melampaui atau ngelakoni. Biar estu asyhadu iku bisa madhep ke ilallah. Yang kedua adalah talqin jamaah yang hadir di sini. Sebetulnya mulai awal itu sampean gak kroso dengan adanya keterangan yang disampaikan ini secara tidak langsung
iku sudah azaztukum, sudah diijazahke dening Allah. Talqin mengikat, sudah diikat. Jadi hukumnya sah jenengan ini melaksanakan hal yang seperti ini, lebih-lebih yang kami sampaikan mulai 40 dan seterusnya itu. Monggo. Sebab sing berhak nyambung nih, sing berhak nalkin, sing berhak mengijazahi sebetulnya hanyalah Allah, bukan makhluk. Makhluk itu mung digawe alat dening Allah. Sebetulnya kalau sudah tahu nyata wujud Allah dohir, nggak ada sebutan makhluk. Allah sendiri nandangi apapun, melaksanakan apapun hanya Allah sendiri. Allah tidak akan pernah berserikat atau memakai alat terhadap makhluknya. Nggak. Kalau memakai alat itu kalau kita masih di proses salik atau orang yang sedang berjalan menuju dan bertemu Allah. Kalau sudah wasil, udah kalimat makhluk itu sudah tiada. Berarti disitulah maksudnya murnine keimanan kita yang disebut ihsan, la maujudan illallah. Nggih, matur suwun. Apakah yang dimaksud talqin seperti di babakan thariqah dulu itu? Mboten, Pak. Buat secara langsung atau tidak langsung itu sudah Allah talqin sendiri datang ati sampean. Tondone bagaimana? Ati sampean merespon ada keinginan untuk muraqabah, lebih-lebih untuk kemusyahadah lewat kholwat yang kami sebut 40 hari, 40 malam dan seterusnya tadi. Masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, kula bari tangkep wau jenengan sanjang memang leres. Betal rumiyin memangnya ngaribilah niku memang napa niku sangat wingit nerangne masalah babakan tauhid. Secara keilmuan, secara manusiawi memangnya wedi fitnah Gus. Tapi secara hak niku nyuwun penjelasan Gus. Niku. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadikan hati saya terinspirasi, Pak, tergugah untuk menyampaikan secara terang-terangan, lebih-lebih secara umum lewat dawuh huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Faqala aidan walau karihal kafirun. Niki saya menoleh apa sejarah proses baginda Rasul ketika menyampaikan hal ini. Dialah Allah yang mengutus utusannya ai Muhammad. Maksudnya ayat di situ. Bil huda dengan membawa petunjuk, wa dinil haq ai dinut tauhid. Yang maksud dan tujuannya adalah liyudhhirahu 'ala dini kulli. Sabun, ngerti sabun nggih? Ditekakno dateng jenengan itu kanggo nyuceni baju sing kotor. Kok umpama baju iku gak kotor, gak mungkin Allah nekakno sabun. Bahasa Indonesianya adalah adanya sabun atau apa itu? Apa lainnya bahasa sabun itu, Pak? Alat mencuci, ya. Didatangkan itu semata-mata untuk membersihkan baju yang kotor.
Apabila baju itu enggak kotor, bersih, suci, bau wangi, enggak mungkin didatangkan sabun. Kanjeng Rasul itu didatangkan di tengah-tengah kita sebagai umat dikarenakan jiwa ruh kita itu dalam keadaan menjadi budaknya hawa nafsu, terpenjara ruhaniyah kita, Pak. Sehingga segala hal apa niat, kehendak dan perilaku tidak bisa lepas dari hukumnya sang penjajah. Mesti kita mengikuti. Indonesia sebelum 45 dikatakan negara yang terjajah, wajib masyarakatnya itu mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Sama ruh juga begitu. Walau karihal musyriku, walaupun Rasulullah itu dibenci, Pak. Banyak orang pada saat itu, banyak umat yang membenci, bahkan walau karihal kafirun, ngingkari, nggak percaya, tetap Rasulullah sampaikan. Inilah yang menginspirasi saya untuk menyampaikan apa yang saya kira berpuluh abad tentang ajaran ini terkesan ditutup-tutupi. Karena memang zaman masih banyak takut fitnah. Tapi kita tetap semua ada resiko. Rasulullah itu tidak mencari pengikut dan juga tidak memaksa umat untuk mengikutinya. Allah tegar di dalam surah Al-Baqarah, Muhammad, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Ajaran yang untuk membebaskan dari gelap menuju terang, membebaskan ruh dari belenggu nafsu sehingga menjadi budaknya Allah, biar jadi budaknya Allah. Ajaran itulah ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Jadi Rasulullah jawabannya hanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil ngalamin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran, hanya menyampaikan doang, cuman nyampe ake tok, Pak. Mboten wonten hak beliau itu untuk maksa terhadap kita sebagai umatnya untuk mengikuti, mboten. Sakerso kita sebagai umat masing-masing, tapi semuanya ada konsekuensinya. Sapa tatkalane ning donya sih wuta menyang Gusti Allah, atine maksudnya kok lalu kejemput kematian, maka di akhirat pun buta. Mafhum khalafah, kebalikan arti, sing sapa wonge tatkalane ning donya atine wis gak wuta menyang Gusti Allah, mongko ning akhirat ra bakal wuta. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Al-Isra ayat 72. Tondo ning ati sampean gak wuta lho ya. La yarawna li anfusihim sa'ian. Ning ati sampean wis gak ana penemu sing ngaji ki klason. Boten. Lesan boleh mengatakan klason, tapi hati sampean beriman yang menjadi guru sampean itu, yang membimbing, yang memberikan hidayah sampean itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mekaten.
Napa imong pitakone aku lali? Napa nih pitakone? Matur Gus, ben cekap niku. Nggih. Bapak Ibu wis situng kas, habis itu selesai. Nggih, Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gayo Sakti. Sebelumnya alhamdulillah sekali bisa bertemu secara langsung kembali kepada beliau Gus Mukhlason. Mudah-mudahan beliau sehat selalu di dunia wal akhirah. Pertanyaannya, tadi disampaikan bahwasanya hadis mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang saya tanyakan adalah faqad arafa nafsahu. Apakah itu termasuk kita harus muhasabah diri? Yang kedua, apabila berdoa kita merasa malu sekali kepada Allah Subhanahu wa taala karena apa yang kita perbuat tidak sesuai. Kemudian kita merasa sudahlah, Allah itu maha tahu segala apa yang ada di dalam hati kita. Ramainya hati kita Allah tahu. Makanya kita merasa lost, terselah Allah. Kita sudah bersyukur dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah diridhoi, itu alhamdulillah sekali. Apakah sikap yang demikian betul atau salah? Artinya kita sudah lost, kita aja terserah Allah. Yang ketiga, bagaimana cara melanggengkan istiqomah? Kadang kita merasa dekat kepada Allah sesuai ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, tetapi kadang kita juga merasa seolah-olah ibadah kita itu ampiang, hanya sebatas. Itu bagaimana untuk mengembalikan kembali seperti fafiru ilallah. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya cari di Quran nggak ketemu. Saya cari di hadis sahih terutama nggak ketemu. Ternyata itu makalah para ulama ahli tasawuf. Ya, jadi biar nggak salah paham. Lah makalah dari ahli tasawuf itu aku yakin bersumber dari kefahaman daqaiqul asrar. Rahasia-rahasia ilmu tentang Allah yang Allah pancarkan. Akhirnya di makalah tersebut. Lah bagaimana tentang faqad nafsahu iku? Ngeten Pak. Tergantung kita memaknai nun vaksin ke arah mana. Nafsu, apakah itu terhadap makhluk disebut takholli, ataukah terhadap kholik yang disebut tajalli?
Tergantung hati kita ada di makom mana. Kalau hati kita masih di makom syariah, makom am, nafsahu itu diri. Diri ingsun akan kembali ke makhluk. Sapa sing ngaji? Klason, sumpah lho, aku ketok motoku dhewe, klason. Lah ngoten nggih? Ya wis, iku wis bener ing miturut kelas makom am. Tapi kelas makom khos beda. Karena makom khos itu yang dipakai ainul basiroh itu menghadapnya itu terhadap sejatine urip, yaitu Allah. Tetap meripat dohir memandang dan bersaksinya terhadap makhluk. Tapi jawabnya hati mengatakan nafsu ingsun bukan ingsun makhluk, tapi ingsun kholik, yaitu disebut tajalli. Tergantung kita mendudukkan di mana. Sehingga antara man arafa nafsah, barang siapa yang tahu, kenal jati dirinya, ini makhluk. Maksudnya kemana jati diri? Hidup dalam diri kita yang asalnya itu kita ngaku-ngaku hidup sebab dihidupi sing hidup, ikut ditiadakan. Akhirnya tahu hidup kang sejati sak temene Allah al-haq itu tahu. Makanya fakot arofa robahu, mongko teman-teman ya dah sungguh dikatakan sudah kenal terhadap Tuhannya. Jadi antara nafsa dengan Allah Rob itu sudah nggak ada bedanya. Itu tadi loh ini. Berarti itulah yang kumaksud tajalli. Nomor 1. Nomor 2, gak dicatet. Biasanya kan kalau baca buku supir. Apa tadi? Muhasabah. Kalau lali. Pokoknya telu, elingku telu ya. Kenapa? Oh, rasa malu berdoa. Oh gini. Mestinya kita itu, mestinya ya, harus punya malu terhadap Allah atas apa yang kita minta terus-menerus pada Allah. Sebab satu sisi Allah memberikan itu tanpa Allah hitung. Satu contoh kecil saja, nafas. Itu kan nggak pernah kita minta, tapi Allah dengan sendirinya akan memberikan. Umpama ini 10 menit diganti dengan uang 10 juta, jenengan arti ini empun ambaan sak menit 10 menit terus diwane duit 1 juta 10 juta pilih pundi? Berarti regane nafas itu nggak ada ukuran. Terus kita minta kepada sesuatu, pada Allah, pada sesuatu yang lain. Lah kita mensyukuri atas nikmat nafas itu belum kita laksanakan, kita sudah minta yang lain. Mestinya kita harus punya malu. Tapi siapapun kita, apapun status kita, tidak akan pernah punya malu, Pak Bu. Manakala kita belum kenal Allah. Wong sing wis kenal Allah nggak berani minta, sebab perkara yang tidak minta dikasih, ya toh. Apabila dia dipaksakan secara syar'i meminta, tetap dia itu hatinya duduk di tajalli. Itu kalau bagi kita yang masih di makom amba, mestinya malu. Tapi kita nggak punya malu.
Sebab gak mengerti tur yo durung paham, belum kenal sejatine Allah iku pundi. Wis dimaklumi mawon Pak Bu nggih. Dimaklumi. Kadang-kadang ada yang mengatakan kalau kau minta belum dikasih terus minta, bila perlu sambil menangis. Lah gitu toh. Yes iku rapopo ning hukum syariat, hukum am memang ngoten. Nek arek cilik penggawe nangis wis lumrah. Sudah terbiasa supaya wong tuane sakno ndang ngekeki apa sing dijaluk. Anak iku gak ngerti. Dia gak kroso mulai lahir sudah diramut, pipis ya dicawii semuanya. Gak iling. Nek wong tua iku mau gak nimbangno balesan apa-apa. Kasih sayang ibu itu sama dengan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Itulah. Cuman kita sebagai hamba harus punya etika. Apa etikanya? Abud nyembau siroh. Makanya Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun Allah tidak mengharapkan jenengan nyembah, itu sebagai kewajiban kita terhadap Allah, tetap harus kita nyembah. Sing kula maksud nyembah niki Bapak Ibu, ini wajah tuas, iya, bukan hanya duduk di hukum syariat saja, tapi juga hukum hakikat harus ditegakkan. Udah, itu kedua. Terus ketiga, nopo mang? Udah seperti Ibu? Rembukan. Oh, geng. Pun ngeten. Orang yang dimasukkan Allah di makom musyahadah niku wonten 3. Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati seseorang itu disebabkan karena hamba itu dipilih Allah. Hamba yang dipilih Allah, hamba yang selalu berzikir. Berarti nur makrifat itu akan Allah nyalakan dalam hati seseorang yang tujuannya untuk menghilangkan al-akhyar di dalam hati. Wujud makhluk itu biar hangus, kegelapan biar hilang, maka Allah nyalakan nur makrifat. Nur makrifat itu Allah nyalakan manakala si hamba tetap terus mau berzikir. Surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Itu Allah akan berikan terhadap hamba yang dikehendaki saja. Setelah nur makrifat itu menyala, maka disitulah yang nyata wujudnya Allah. Pertanyaannya, selama kita itu masih ada di makom musyahadatul fana dan kamil, mesti gak kita dijerongkok nih Gusti Allah mundur. Ngertos dijerongkok no Pak? Dikeluarkan dari kemusyahadahan. Akhirnya kita mudah lupa, lalai, alias zikir boten nyantol. Pertanyaannya bagi ibu tadi, bagaimana caranya tidak mudah seperti itu? Pun kembali kepada apa yang tadi saya katakan. Sempatkanlah
waktu di dunia jenengan ini untuk melakukan khalwat 40 hari 40 malam. Nggak bisa ya 21 atau 20, nggak bisa 7 hari, nggak bisa 3 dina, nggak bisa setina, nggak bisa mati. Saking pentingnya niki Pak Bu. Sebab ngeten, kalau hati sampean itu sadung kepatri, ngetos kepatri, kestempel nih Pak, patri, nggak mudah hati sampean akan lalai dalam setiap saat dan waktu tentang Allah. Artinya nafsu itu tidak akan mudah untuk bisa menyeret jenengan hubbus syahawah tak kalah hati sampai sudah kepatri. Apa ya kepatri? Kepaku dia. Kepancepan tentang masalah dzikir. Tinggal kita mau enggak untuk laksanakan hal ini. Sebab ingat Pak, ngilmu niki walaupun saya katakan setiap saat dan waktu, manakala kita tidak mau merespon lanjut melaksanakan, nggih percuma tak bergun. Percuma yo tak berguna. Makanya dikembalikan pada diri kita masing-masing. Banyak-banyak ilmu, oke, api. Banyak pengetahuan tentang tauhid rahasia Allah, oke, api. Tapi ingat, ini tidak akan bermanfaat bagi jiwa kita manakala kita tidak mau meneruskan dalam bentuk khalwat. Makanya namanya takwa itu dari 3 hal, ngelmu, ngamal, istiqomah. Dikunci istiqomah niki. Kalau kita ikut istiqomah datang kajian Nabi sesuai dengan Quran, bukrotau wa asilan, tidak mengenal siang ataupun malam, terus hati ini berzikir. Isoi hati ini berzikir terus sampai harus secara dohir punya waktu untuk meninggalkan urusan dunia. Nek boten angel Pak, ya sak oleh-olehi. Tapi jikalau jenengan mengikuti sistem wis ngalir rai, bahlah aku dilalekno ya karepe Allah, aku dielingno ya karepe Gusti Allah. Nggih niku sing tak maksud. Wong sing gak napa? Wong sing gak kakean beban nggih wong ngoten-ngoten. Mboten napa-napa Bu, mboten masalah, ngintir mawon. Ojo percaya ambek omongane klason. 40 dina beratno aku wis ngalir rae lho ora apa-apa. Ingat, wong ngarit nek tekun ya cepet oleh, wong ngarit nek guyonan ya gak cepet oleh. Wis manjada wajada mekaten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sedoyo mulai awal sampai akhir ngelmu apapun yang telah diberikan kepada kita dari Allah, semoga menjadi ilmu ingkang manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Lebih-lebih anak putu kita semoga meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah.